Sejak kecil, Bas kami telah diperkenalkan dengan benda-benda dan ilmu-ilmu gaib. Bahkan ia sering mengikuti kegiatan-kegiatan ritual yang biasa dilakukan ayahnya. Suatu hari waktu itu saya ingat, dia sudah menyediakan di situ ramuan, lalu dia membaca mantra dengan memegang keris, lalu keris itu dicelupkan ke bahan yang sudah disediakan. Lalu airnya itu saya minum, Pak. Dan disitulah mulai ilmu itu sudah diberikan kepada saya. Sebenarnya dalam tubuh ini ada hawa-hawa panas yang sering sekali membuat kita gampang emosi. Orang tatap muka kita aja langsung ada perasaan marah di dalam. Apanya ini? Jangan-jangan ada dendam orang itu sama saya. Ada terus pemikiran seperti itu, Pak. Jadi itu yang membuat kita sering sekali emosi dan gampang berkelahi. Jadi ilmu tadi yang diberikan Bapak ini kan cincin, gelang sama kalung. Dengan penuh percaya diri, Bas kami hijrah ke Jakarta dengan seorang wanita yang menjadi istrinya. Saya bekerja di terminal waktu itu di Pulau Gadung, dipercayakan waktu itu untuk mengawasi petrolet. Sekarang istilahnya sebagai preman. Di sana terlibat sekali lagi saya menjudi. Sangat sering sekali saya berkelahi karena namanya mabuk, setiap hari saya mabuk. Jadi setiap kali saya pulang dari terminal, saya sudah mabuk. Kalau di rumah saya sadis dan tanggung jawab saya sebagai suami pun ya tidak saya penuhi sebagai suami. Akhirnya masalah yang besar timbul di keluarga. Bahkan istri saya sudah sering sekali bermasalah dengan saya. Dan anak-anak juga waktu itu sudah membenci saya. Bahkan takut anak saya yang besar itu melakukan kesalahan. Saya pegang itu kakinya itu, palanya ke bawah. Padahal dia waktu itu masih TK. Saya nggak ada perasaan kasihan itu bagaimana. Anak saya laki-laki satu-satunya, Pak. Waktu itu masih kecil, dia ya gimana anak 2 tahun. Kesal saya tendang sampai ke pintu saya tendang. Nggak ada lagi perasaan memang iba atau kasihan sama anak-anak sama istri. Karena pengaruh daripada ilmu ini. Asal sudah tersinggung begitu, Pak. Susah sekali untuk mengendalikan emosi. Saya lihat dari sosok dia orangnya alim dan jujur. Saya tidak pernah tahu kalau dia mempunyai satu ilmu. Setelah itu udah 1 bulan kami menikah, baru saya sudah tahu semuanya. Setiap bulan itu saya harus mempersiapkan dirinya, membasuh semua alat-alat itu. Sering saya didatangi oleh roh-roh, kadang melewat mimpi. Kalau buka lemarinya saya nggak berani. Dan di situ saya merasa satu kecewa sekali karena saya tidak menyangka bahwa itu semua ada. Oleh karena kasih sayang yang besar terhadap suaminya itu, Minah Susanti memutuskan untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Dan satu hal yang membuat saya untuk tidak lari dari dia itu, karena itu adalah pilihan saya. Bas kami memutuskan meninggalkan keluarganya untuk sementara waktu dan bekerja di Korea. Di sanalah ia mulai merasakan kerinduan kepada anak dan istrinya. Ada perasaan rindu sama istri saya. Saya mulai rindu sama anak saya. Ada penyesalan dalam. Saya ingat perlakuan saya waktu itu. Istri saya terbayang mulai sejak kami menikah. Terbayang apa yang saya lakukan sama anak saya. Bas kami mulai menyadari akan semua kesalahan yang selama ini ia lakukan. Dan ia memutuskan untuk memperbaiki hidupnya. Lalu mulai disitulah saya ingat Tuhan, Pak. Saya ingat Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini bisa terjadi? Kenapa saya harus pisah dengan anak saya dan istri saya? Saat itu, Pak, saya teringat akan bingkisan yang diberikan oleh istri saya dan anak-anak saya. Saya buka koper saya, ternyata itu Alkitab. Alkitab itu saya baca. Disitulah karena penyesalan saya pertama sekali meneteskan air mata, saya menangis. Selama saya menggunakan ilmu ini, beberapa kali saya berkelahi, berantem. Bagaimanapun masalah yang saya hadapi, saya tidak pernah menangis. Ketika saya berbicara dengan istri, disitulah pertama sekali saya katakan kepada istri saya minta maaf. Dan saya katakan saya rindu kepada mereka. Saya juga katakan saya rindu kepada anak-anak. Waktu itu saya menangis. Baru sekali itu dia bilang sayang sama saya. Mendengar dia bilang sayang itu juga luar biasa, air mata saya keluar. Karena tidak pernah, selama saya nggak pernah dia panggil saya sayang. Sebuah kata-kata sederhana yang diucapkan oleh Bas kami kepada istrinya justru membawa perubahan yang baik dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan saya sudah mulai rindu sekali untuk mencari Tuhan.
Tidak ada ketenangan dalam hati saya. Saya tanya-tanya orang Korea di tempat saya bekerja, di mana ada gereja di sini. Lalu dia tunjukkan. Saya sempat berdoa di sana, Pak. Saya berdoa di sana, saya katakan, saya minta ampun Tuhan. Kenapa saya harus berpisah sama anak saya, sama istri saya. Ketika sekali ada pendeta yang berkhotbah, dia katakan bahwa Yesus datang membawa perubahan. Ketika dikhotbahkan itu, saya menyadari bahwa sesungguhnya saya perlu Yesus. Sesungguhnya Yesuslah yang dapat mengubahkan hidup saya, dan itulah yang sebenarnya yang saya cari. Dan di sanalah saya boleh mengerti siapakah diri saya sebenarnya. Dan di sanalah saya mengerti bahwa apa yang saya lakukan itu semua sudah salah. Sehingga pada akhirnya mengadakan pemutusan kutuk. Dan setelah itulah baru ada kedamaian dan tentram dalam hati saya. Setelah didoakan, Bas Kami mengambil keputusan untuk membuang semua jimat yang ia miliki. Kini ia pun terbebas dari ikatan ilmu-ilmu gaib tersebut. Dan selama 7 tahun berpisah dari keluarganya, Bas Kami akhirnya kembali ke Indonesia dan berkumpul kembali bersama keluarganya. Dan saat itulah, kasih Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan keluarga mereka. Saya mengucap syukur sekali ya, karena apa yang kami inginkan dan apa yang kami rindukan telah diberi Tuhan, di mana kami sangat merindukan Bapa kami bisa melepaskan segala sesuatu yang mengikat dia, dan itu ucapan syukur yang paling dalam. Dia ditangkap kembali oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Perbedaan Bapak dulu sama sekarang tuh banyak banget ya. Yang pasti sekarang kalau yang namanya emosi, Bapak tuh udah jarang banget. Mau kita ngelakuin kesalahan sebesar apapun, ya paling Bapak cuma ngajak kita ngobrol. Nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh Bapak nggak ngomong tapi langsung ngegebukin. Saya pasti bersyukur banget buat Tuhan. Soalnya saya ngerasa bahwa ini semua rencana Tuhan ya, khususnya buat keluarga saya. Soalnya melalui Bapak, keluarga kami juga bisa lebih lagi lah di dalam Tuhan. Yesus sudah mengubahkan hidup saya dan melepaskan saya daripada kuasa-kuasa kegelapan dan kutuk-kutuk dosa, sehingga keluarga saya boleh dipulihkan. Ya, dan damai sejahtera yang sungguh luar biasa yang boleh kami rasakan ketika saya bertemu dengan Yesus.